Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 paku penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada peristiwa di mana Yesus mengadakan mujizat ini, dia menantang para muridnya supaya mereka harus memberi makan kepada banyak orang yang setia mendengarkan pengajaran Yesus dari pagi hingga sore. Namun para murid rupanya tidak insaf bahwa mereka bertanggung jawab atas orang banyak dan bahwa mereka sudah menerima kuasa itu. Tetapi setelah mereka menaati perintah Yesus dan menyerahkan apa yang ada pada mereka, Yesus melibatkan mereka dalam tindakan kekuasaannya dan mereka mampu membagikan roti hingga orang banyak menjadi kenyang. Gambaran murid yang mula-mula kurang percaya, tetapi kemudian diyakinkan oleh kuasa Yesus yang ia bagi dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari mujizat. Apa yang kita alami kekurangan di dalam hidup kita bukan menjadi alasan bagi kita untuk kecewa. Namun yang sedikit dari kita pasti ditambahkan oleh Tuhan, dan ini sangat bergantung pada iman dan juga kita tetap membuka diri bagi kehadiran Sang Putra di dalam kehidupan kita.